sifat seperti gelombang. Panjang gelombang untuk de Broglie ini untuk menyatakan partikel itu dirumuskan seperti rumusan yang ini. Lambda atau panjang gelombang itu sama dengan H per P, di mana H itu adalah ketetapan Planck sementara P adalah momentum. Nah, dengan menunjukkan kondisi seperti ini, de Broglie menunjukkan menyetujui konsep dualisme tersebut, di mana gelombang elektromagnetik itu punya sifat seperti gelombang, yaitu panjang gelombang, dan sifat seperti partikel, yaitu dia punya momentum. Lalu setelah diotak-atik lagi, momentum itu rumusnya kan massa dikali kecepatan. Lalu kalau massa dikali kecepatan ini kita kaitkan dengan energi kinetik, maka bisa diubah menjadi akar dari 2 dikali massa dikali energi kinetik. Yang mana pada akhirnya panjang gelombang de Broglie lebih dikenal dengan tetapan Planck atau H dibagi dengan akar dari 2 dikali massa dikali muatan elektron dan dikali tegangan pemercepat. Jadi disinilah gelombang de Broglie menjelaskan dualisme tersebut, yaitu ada panjang gelombang dan ada massa dan muatan elektron untuk masing-masing gelombang elektromagnetik. Nah, itu yang disebut dengan panjang gelombang de Broglie. Jadi kalau Compton dan fotolistrik kemarin itu lebih ke sifat partikel. Nah, gelombang de Broglie ini lebih kepada sifat gelombangnya tanpa meninggalkan ciri khas dari partikelnya, begitu. Nah, itu untuk panjang gelombang de Broglie. Kemudian berbicara mengenai gelombang, pada akhirnya nanti kita akan melihat atau mengenal yang namanya superposisi. Di mana superposisi itu merupakan interaksi antara dua gelombang atau lebih yang dapat saling menguatkan atau bahkan saling melemahkan. Nah, gelombang yang saling menguatkan atau interaksi gelombang yang saling menguatkan itu dikenal dengan superposisi. Sementara interaksi gelombang yang saling melemahkan itu lebih dikenal juga dengan interferensi. Nah, ini adalah salah satu contoh dari superposisi gelombang yang saling menguatkan, di mana gelombang atau sinyal itu akan saling menguatkan jika memenuhi beberapa syarat, di mana syaratnya adalah yang pertama, gelombang-gelombang tersebut berada dalam fasa yang sama. Yang kedua, frekuensi setiap gelombang tersebut hampir sama. Jadi mirip-mirip lah frekuensinya. Kemudian, gelombang-gelombang tersebut harus merambat atau menjalar pada medium yang sama. Jadi jangan sampai nanti yang satu merambat di udara, yang satu merambatnya di ruang hampa. Itu nggak akan nyambung dia. Nah, akibatnya apa ketika terjadi superposisi yang menguntungkan ini? Nah, itu dia sinyal-sinyalnya itu akan semakin kuat. Ditandai dengan semakin tingginya amplitudo dari setiap gelombang. Jadi kalau lihat di sini, amplitudo gelombangnya kecil-kecil. Tetapi setelah kedua gelombang ini digabung, maka dia akan memperbesar sinyal untuk kedua gelombang tersebut, bergabung menjadi satu, seperti itu. Nah, kemudian ini kuis. Jadi ini sekarang jam berapa? Sekarang 10.21. Nah, ini kuis, tolong dikerjakan sampai jam 10.40 ya. Kerjakan sampai 10.40. Jadi cari tahu lebih lanjut mengenai superposisi gelombang yang menguntungkan dan yang merugikan. Nah, ini kuisnya nanti kalian kumpulkan di assignment. Walaupun nanti assignmentnya baru muncul di 10.30 dan saya akhirnya tutupnya nanti di jam 11, tapi tolong dikumpulkan sebelum jam 10.40 ya.
Iya, Bu. Oke. Nah, ini Maaf Bu, ya, untuk tugasnya itu ditulis tangan atau tulis tidak? tangan, formatnya PDF. Ini tugas kelompok atau tugas individu ya Bu? No, quiz individu. Ini quiz Baik Bu, individu. terima kasih Bu. 20 menit ya? Enggak, Ding, enggak nyampe 20 menit. Sampai 10.40 aja pokoknya. Habis ini kalian ada kuliah lagi nggak? Ada Bu, praktikum fisika jam 4 Bu. Oh. Sambil menunggu praktikum fisika nanti live IG ITP apa YouTube ITPLN ya? Siap Bu. Angga Bu mau jadi MC-nya Bu.
5 menit lagi ya. Baik, Bu.
Oke, sudah lewat waktunya. Sudah 10.42. Bu, ini Yap. tim saya nggak bisa ngupload. Dari tadi filenya nggak ada, harus dimatiin dulu HP-nya. Jadi? Ya, Bu? Terus jadi gimana? Saya izin leave dulu, Bu. Mau dimatiin HP-nya dulu, Bu. Oke. Iya, Bu. Masih banyak yang belum mengumpulkan ya. Maaf, Bu. Saya sudah mengumpulkan, tapi format nama filenya salah, Bu. Boleh ngumpul ulang, Bu? Di situ bisa dikumpulkan ulang nggak? Kayaknya nggak bisa deh. Cuma 1 kali pengumpulan nggak sih? Tapi kalau bisa coba aja. Iya, Bu. Kasih, Bu. Oke lah, sambil kita lanjutkan materinya ya. Jadi berikutnya akan kita bahas adalah mengenai apa namanya? Yang akan kita bahas adalah mengenai sinar X. Nah, sinar X atau mungkin lebih sering dikenal sebagai ronsen, ini adalah salah satu gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang yang pendek, di mana panjang gelombangnya ini hanya sekitar 10 nanometer sampai 100 pikometer. Jadi berbeda jauh dengan gelombang cahaya tampak. Makanya sinar X itu jarang bisa dilihat secara langsung. Dan kalaupun dilihat itu kita tidak boleh langsung menatapnya. Harus menggunakan peralatan-peralatan khusus seperti baju anti radiasi dan kacamata pelindung begitu. Kenapa? Karena sinar X itu memiliki frekuensi dan energi yang besar. Jadi ini akibat dari pendeknya panjang gelombang dari sinar X, maka akibatnya adalah frekuensinya lebih besar dan energi yang dibawa oleh sinar X pun lebih besar. Nah, tetapi ada manfaatnya nih ternyata energi yang besar ini, yaitu bahwa sinar X dapat dapat menembus benda-benda, bahkan bisa menembus tubuh manusia. Nah, makanya sinar X banyak dimanfaatkan di bidang kesehatan.
yaitu untuk pengecekan ya kondisi tubuh di bagian dalam. Lalu selain di kedokteran atau di kesehatan, bisa juga dimanfaatkan pada bidang keamanan. Seperti contohnya di bandara atau di mall seperti itu, mereka menggunakan sinar X untuk mendeteksi barang-barang yang tidak seharusnya dibawa secara bebas begitu. Dan kalau untuk di bidang material, itu biasanya sinar X dimanfaatkan dalam kristalografi. Kristalografi ini adalah salah satu cabang ilmu material yang memanfaatkan sinar X atau difraksi sinar X untuk mengetahui struktur ataupun susunan kisi kristal di dalam material. Dimana dengan mengetahui kisi kristal tersebut, kita bisa tahu bahwa materialnya tersusun secara teratur, atau dia punya struktur yang kristalin, atau justru materialnya tersusun secara amorf, ini secara acak. Nah, wujud yang struktur kristalin dan amorf itu nanti akan mempengaruhi sifat dari materialnya. Kristalin itu biasanya lebih kuat, lebih tangguh karena dia susunan kristalnya teratur dan mudah lebih baik interaksi antar molekulnya. Sementara struktur amorf biasanya lebih lentur atau lebih fleksibel biasanya kalau untuk yang struktur amorf ini. Nah, jadi Maaf, selain Bu. ya, Saya scan apa enggak, Bu? nggak kelihatan. Enggak, Bu. Kok bisa? Sebentar. Thank you, Cornel. Sorry nih, Cel. Jadi dari tadi saya ngomong ya, nggak kelihatan ya? Iya, Bu. Ini nih. Udah? Belum, Bu. Udah, Bu. Oke. Udah, Bu. Sip. Oke. Nah, jadi sinar X ini terbentuknya pada saat elektron-elektron bebas itu dia nanti saling bertumbukan dengan elektron yang lain atau mungkin dengan inti atom, sehingga ketika mereka saling bertubrukan itu nanti akan terjadi atau terlepas sejumlah energi. Nah, energi ini sangat besar, sehingga energi yang dilepaskan oleh elektron yang bertumbukan ini kita kenal sebagai fotosinar X. Nah, sebenarnya bagaimana prinsip kerja dari sinar X itu bisa kita lihat pada gambar ini, di mana ini ada nah deh. Nih. Jadi ini adalah tabung sinar X yang merupakan sumber terjadinya sinar X yang sering dipergunakan dalam berbagai bidang. Nah, jadi tabung sinar X ini pada awalnya dibuat untuk mengamati pergerakan elektron. Tetapi ternyata, jadi penemuan sinar X ini salah satu penemuan yang tidak disengaja sebenarnya. Jadi awalnya Ronsen ingin melihat pergerakan elektron, tetapi ternyata ketika elektron tersebut terlepas dan menumbuk lempeng yang dia menumbuk elektron yang lain, ternyata dia menemukan bahwa muncul suatu sinar yang memiliki energi yang sangat besar. Nah, makanya kemudian Ronsen melanjutkan penelitiannya hingga muncullah tabung sinar X ini. Di mana tabung sinar X ini terdiri dari beberapa bagian.
yang paling utama itu adalah bagian katodanya, di mana katoda ini bisa berupa filamen atau kawat tipis yang akan menjadi sumber dari elektron yang bergerak itu, elektron yang ditembakkan begitu. Nah, jadi bagaimana caranya untuk bisa melepaskan elektron dari filamen ini? Yaitu dengan cara diberikan pemanasan. Jadi filamen diberikan pemanasan dengan suhu di atas 2000 derajat Celcius, sehingga karena terlalu panas, elektron di dalam filamen ini akan terlepas. Nah, saat elektron itu terlepas, dia akan dipercepat dan difokuskan pergerakannya oleh bagian focusing cup. Jadi alat pemusat atau focusing cup ini bertujuan untuk memfokuskan titik tumbukan dari elektron yang bergerak. Jadi dengan melewati alat pemusat ini, maka elektron itu akan bergerak menuju target yang sama begitu. Nah, kemudian elektron yang bergerak setelah melewati alat pemusat, dia akan menembak lempengan target, di mana nantinya ketika elektron bertumbuh, maka akan muncul yang kita kenal dengan fotosinar X. Nah, tetapi ternyata fotosinar X yang dihasilkan itu sangat kecil. Itu biasanya kadarnya kurang dari 1%. Sehingga agar sinar atau fotosinar X itu tidak menyebar kemana-mana, makanya nanti fotosinar X yang dihasilkan akan dilewatkan melalui suatu celah atau yang dikenal juga sebagai windows, sehingga sinar X-nya bisa keluar pada satu titik dan intensitasnya bisa kita atur melalui si celah ini. Nah, jadi kan tadi ketika elektron bertumbukan dengan target, ternyata sinar X-nya hanya dihasilkan kurang dari 1%. Nah, sisanya apa? Sisanya itu adalah kalor. Jadi ketika tumbukan terjadi, itu akan terbentuk energi panas yang sangat tinggi. Nah, makanya di dekat target atau di dekat lempeng target, itu dipastikan selalu ada pendingin untuk menstabilkan suhu di dalam tabung sinar X ini. Nah, jadi ini bentuknya tabung sinar X dan begitulah proses terjadinya sinar X yang ditemukan oleh Ronsen. Walaupun ini sebenarnya adalah penemuan yang ditemukan secara tidak sengaja begitu. Tetapi ternyata Bu, izin bertanya, Bu. Iya. Perkenalkan, nama saya Farsi Cornelius dengan NIM 2020-1126. Izin bertanya, Bu. Fungsi pendingin di situ apa ya, Bu? Fungsi pendinginnya untuk menstabilkan suhu di dalam tabung sinar X. Jadi tadi kan elektron bertumbukan dengan lempeng target, itu dia akan menghasilkan energi panas yang sangat tinggi. Jadi energi yang dilepaskannya ini 1%-nya itu sinar X, 99%-nya itu lebih ke panas, kalornya. Nah, jadi karena adanya energi panas yang terbentuk itulah makanya di sini harus ada pendinginnya di belakang lempeng target ini. Jadi itu untuk menstabilkan suhu di dalam tabung sinar X. Kalau misalkan nggak ada pendingin, efek yang terjadi apa, Bu, dampaknya? Kira-kira apa kalau panasnya terlalu tinggi? Sinar X-nya nggak bisa berfungsi ya, Bu? Atau gimana? Sinar X-nya tetap ada, tetapi efeknya kepada tabungnya. Kira-kira kalau terlalu panas, apa yang akan terjadi? Tabungnya rusak ya, Bu? Atau gimana? Iyalah, tabungnya rusak. Atau bahkan bisa meledak. Karena energinya sangat besar. Makanya diberilah si pendingin, seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Nah, itu mengenai proses terjadinya sinar X.
Ada pertanyaan lagi? Belum? Baik, kemudian kita akan bahas mengenai difraksi sinar X, di mana difraksi sinar X ini pada prinsipnya adalah memanfaatkan sinar X untuk mengetahui susunan atom atau molekul dari suatu struktur tertentu, terutama di bidang material. Nah, jadi difraksi sinar X ini seperti juga yang terjadi pada cahaya, dia akan terjadi jika berkas sinar X berhasil melewati celah yang besarnya seorde dengan panjang gelombangnya. Nah, fenomena difraksi sinar X itu terjadi akibat bidang-bidang atom yang menyebabkan sinar X datang berinterferensi antara satu gelombang dengan gelombang yang lain ketika meninggalkan kristal. Efeknya apa dari difraksi sinar X ini? Akhirnya kita bisa mengetahui susunan atom ataupun kisi kristal di dalam suatu material. Jadi bisa kita lihat jika panjang gelombangnya nanti atau berkas gelombangnya nanti sama panjangnya, maka itu bisa kita ketahui bahwa susunan material tersebut sudah teratur. Susunan atom dalam material tersebut teratur. Tetapi jika ada perbedaan dan perbedaannya itu banyak atau tidak hanya satu, maka kita bisa mengetahui bahwa itu susunan kristal yang amorf begitu. Nah, tetapi selain untuk mengetahui struktur yang kristalin ataupun yang amorf, difraksi sinar X ini bisa juga kita manfaatkan untuk mengetahui cacat di dalam material, di mana kecacatannya ini bisa kita deteksi dari panjang gelombang tersebut. Jadi kalau misalnya panjang gelombang yang sudah kita peroleh itu teratur, hampir sama panjangnya, lalu tiba-tiba ada penyimpangan sekitar 1 atau 2 atau 3, nah di sana kita bisa ketahui bahwa ternyata anomali tersebut atau penyimpangan tersebutlah yang kita kenal sebagai kecacatan di dalam kristal. Nah, jadi kristal biasanya nanti akan memberikan hamburan yang kuat jika arah bidang kristal terhadap berkas sinar X atau sudut theta ini memenuhi persamaan Bragg. Nah, persamaannya seperti apa? Persamaannya seperti ini. Nah, jadi Bragg menyimpulkan bahwa jika sinar X dijatuhkan pada sampel kristal, maka sinar X yang dibiaskan oleh bidang kristal itu memiliki panjang gelombang yang sama dengan jarak antar kisi di dalam kristal tersebut. Nah, jadi panjang gelombang yang dibiaskannya ini itu akan menjadi menjadi titik temuan apakah si kristal tersebut kristalin, amorf, atau justru mengalami kecacatan seperti itu. Nah, jadi panjang gelombang ditentukan dengan jarak antar kisi dalam kristal. Makanya persamaan Bragg akhirnya kita tuliskan seperti ini. N dikali lambda sama dengan 2D sin theta. N itu adalah ordenya, lambda adalah panjang gelombang, D itu jarak kisi di dalam kristal, dan theta adalah sudut deviasi. Nah, ini persamaan Bragg yang digunakan untuk mengetahui bentuk atau susunan kristal di dalam susunan atom di dalam kristal dengan memanfaatkan difraksi sinar X. Oke. Sudah jam 11. Jadi kelompok mana yang bisa membantu menjelaskan PowerPoint-nya, terutama mengenai sinar X dan difraksi sinar X? Ada yang mau maju? Ada yang mau mempresentasikan duluan? Nggak usah semuanya, tentang sinar X saja satu kelompok, lalu
kelompok kedua difraksi sinar X. Siapa yang sudah merasa lebih siap? Kelompok 5 gimana? Kelompok 5? Kelompok 5 anggotanya Fauzi Nur Robani, Manggaratua Simatupang, Asyami Anggraini, Kevin Arianto, dan Ali Yahya. Gimana? Coba dijelaskan mengenai sinar X yang sudah kalian buat. Halo Bu. Halo Bu, permisi. Ya. Sebentar Bu. Asyami mau share screen PPT-nya? Iya Bu. Oke. Hanya menjelaskan sinar X ya Bu? Ya, Asyami, kelompok 5 tolong dijelaskan dulu tentang sinar X-nya. Nanti difraksi sinar X kelompok berapa ya? Kelompok 2 deh. Difraksi sinar X kelompok 2. Terus pemanfaatan sinar X di bidang elektro ada yang bikin? Silakan. Kelompok 5 tadi ya. Iya Bu, sebentar Bu. Sedang loading Bu. Pemanfaatan sinar X itu di kelompok 7 ya. Kelompok 7 nih siapa nih anggotanya? Nggak ada anggotanya.
Oh, ada ding, ada di akhir. Siti Nurlita, Maulana Fadlan Sidik, Cut Ifatul Aritua, Hutagalung, Moh Sohibul, dan Excel. Itu kelompok 7. Itu pemanfaatan sinar X nanti. Baik, silakan. Syami. Ini Syami mewakili kelompok atau gimana nih? Atau cuman Syami yang ngerjain tugasnya? Bersama-sama Bu ngerjainnya. Sama ya. Yang Oke. bagi tugas, Bu. Oke, silakan. Jelasin aja ya Bu yang sinar X. Ya. Jadi ini di Fauzi. Ya, saya Fauzi. Jadi dimulai dari sejarah sinar X. Ini pada tahun 1895, Rontgen ini profesor fisika dari Jerman melakukan penelitian tabung sinar katoda yang menghasilkan sinar X. Nah, definisi dari sinar X ini merupakan salah satu bentuk radiasi elektromagnetik yang mempunyai energi antara 200 electrovolt sampai 1 MeV dengan panjang gelombang antara 0,5 sampai 2,5 A. Panjang gelombangnya hampir sama dengan jarak antara atom dalam kristal yang menyebabkan sinar X menjadi salah satu teknik dalam analisa mineral. Sinar X adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang antara 0,5 sampai 2,5 ya. Itu aja penjelasan sinar X-nya. Nah, teman-teman sekalian ada yang mau menambahkan dari kelompok 5? Pemanfaatannya dalam sinar X dijelaskan juga, Bu. Pemanfaatannya nanti oleh kelompok 7. Dari kelompok yang lain, ada yang ingin menambahkan penjelasan dari kelompok 5? Mungkin saya bisa menambahkan sedikit, Bu. Boleh. Dalam medis ini, sinar X ini memiliki prinsip penembusan gelombang elektromagnetik dari sumber cahaya ke tubuh manusia, lalu menembus hingga mencapai plat film untuk menghasilkan gambar berupa citra tubuh manusia. Ini yang disebut dengan fotorongsen. Oke. Ya, mungkin itu saja, Bu, untuk penjelasan dari sinar X. Oke, itu dari kelompok 5. Iya, Bu. Masih ada tambahan dari kelompok yang lain? Tambahan nggak ada? Oke, kalau gitu coba dilanjutkan oleh kelompok 2 mengenai difraksi sinar X. Kelompok 2. Loading, Bu. Oke.
Pak Janu, Hadir, Cel. Yuk, coba dijelaskan. silahkan Janu, bagian Anda. Difraksi sinar X. Difraksi sinar X merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis padatan kristalin. Sinar X merupakan radiasi di gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang sekitar 1 Apa? Halo, kelompok 2. Kelompok 2, halo. Yang presentasi siapa nih? Kelompok 2. Siapa ini anggotanya kelompok 2? Yusuf Malik, Eliezer Nichal, Muhammad Fikri, Emrestu Fauzan, Antonius, Januario. Ya, magnetik. kenapa? Suaranya putus-putus nih. Yang lain suaranya Terdengar Bu Janu? Halo Janu. Halo. Oke, coba Janu. Janu nih, bagian Janu yang menjelaskan. Bukan teknik Janu, yang digunakan. Benar, Bu, jaringan, Bu. Halo. ya. Selain Janu, siapa yang bisa menjelaskan dari kelompok 2? Anggotanya ada 5 nih. Saya, Bu. Oke, Saya siapa dulu nih? Yusuf Malik, Bu. Oke, Yusuf Malik, silakan. Jadi difraksi sinar X
Difraksi sinar X merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis padatan kristalin. Sinar X merupakan radiasi gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang sekitar 1 A. Armstrong. Armstrong berada di antara panjang gelombang sinar gamma dan sinar ultraviolet. Sinar X dihasilkan jika elektron berkecepatan tinggi menumbuk suatu logam target, seperti gambar 1 yang sudah tertera di situ. Oke, jadi gimana itu ceritanya gambar 1 ini? Jadi gambar hari itu pembentukan sinar X elektron berkecepatan tinggi yang mengenai elektron pada orbital 1s akan menyebabkan elektron tereksitasi menyebabkan kekosongan pada orbital 1s tersebut. Dengan adanya pengisian elektron pada orbital kosong tersebut dari orbital yang lebih tinggi energinya akan memberikan pancaran sinar X. Sekian, Bu. Jadi akhirnya sinar X itu muncul karena adanya pengisian elektron di orbital kosong itu. Itu yang menyebabkan pancaran sinar X gitu. Iya, Bu. Yang lain ada yang menambahkan? Dari kelompok 2 sendiri ada yang akan ditambahkan nggak? Untuk difraksi sinar X. Atau dari kelompok lain? Ada yang ingin menambahkan penjelasan mengenai difraksi sinar X? Ada yang ingin menambahkan? Nggak ada? Gini ya, kalau saya tanya, kalau memang nggak ada, jawab aja, nggak ada, Bu. Jadi jangan diam. Jadi saya tahu kalian sebenarnya mendengarkan, mengikuti penjelasannya atau tidak. Kalau kalian diam gini kan saya jadi nggak tahu kalian sebenarnya mendengarkan atau saya sebenarnya ditinggal sama yang presentasi. Cuman saya yang presentasi aja yang online, sementara yang lainnya nggak tahu kemana. Maaf Bu, penjelasannya sama Bu, sama kelompok saya Bu. Kan jelas tuh. Udah Bu, udah cukup jelas gitu. Iya Bu. Oke. Kalau begitu kita lanjutkan kepada aplikasi Sinar X. Tadi kelompok berapa saya suruh? Kelompok 7 ya, Bu? Oh ya, kelompok 7, benar. Faktor U memang tidak bisa berbohong ya. Enggak juga Bu. Kelompok 7 tadi siapa anggotanya ini? Siti Nurlita, Maulana Fadlan, Cut Ifatul, Aritua Hutagalung, Mosahibul, dan Excel. Oke, pemanfaatan Sinar X. Assalamualaikum, Bu. Ya, waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Nurlita Anggraini dengan NIM 2020 11260. Oke. Saya ingin menjelaskan pemanfaatan sinar X di bidang elektro. Pada bagian ini kan tertulis membantu untuk menemukan kerusakan seperti retak dan aus dalam komponen mesin-mesin industri yang mungkin tidak terdeteksi. Yang kedua, sebagai alat mesin mikroskopis
Yang ketiga, memperbaiki retakan atau kerusakan pada mesin-mesin industri. Dari bagian situ dijelaskan, bentar Bu. Pada nomor 6 ini dijelaskan Bu, sinar X dihasilkan oleh aktivitas elektron berkecepatan tinggi yang menumbuk logam. Iya. Tumbukan logam antara elektron dan logam disertai pelepasan energi dalam bentuk radiasi sinar X. Oleh karena itu energinya sangat besar. Tak heran jika sinar X mampu menembus logam dan tulang manusia. Jadi penggunaan sinar X itu bisa dimanfaatkan untuk mesin-mesin yang pada pabrik. Jadi nanti sinar X mendeteksi kerusakan dalam mesin tersebut, Bu. Oke, jadi lebih banyak kepada mendeteksi bagian di dalam logam ya. Iya, Bu. Oke, itu bisa juga. Jadi selain di bidang material untuk melihat apakah materialnya susunan materialnya, ataupun untuk mendeteksi kecacatan dalam material, bisa juga untuk mendeteksi kerusakan di dalam material. Oke, dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan nggak pemanfaatan gelombang sinar X ini? Dari kelompok yang lain. Tidak ada sih Bu dari kelompok saya. Sepertinya cukup, Bu. Oke. Jadi itulah pembahasan kita mengenai sinar X dan difraksi sinar X. Oke, untuk minggu depan saya ingin tugaskan kelompok lagi, tapi beda tentang sifat gelombang sekarang, yaitu sifat gelombang dari partikel. Nah, untuk minggu depan yang akan kalian bahas itu adalah bentar ya materinya. Itu sifat gelombang dari partikel. Jadi kan yang tadi kalian bikin itu sifat partikel dari gelombang. Nah, untuk minggu depan itu adalah sifat gelombang dari partikel. Nah, untuk tugas kelompok yang minggu depan itu saya tidak akan tugaskan seluruhnya membuat seluruh poin, tetapi satu kelompok akan saya tugaskan membuat satu poin. Nah, ini poin-poin yang akan kita bahas mengenai sifat gelombang dari partikel. Bisa dibaca ya ini. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Poin ke-1 nanti dibahas oleh kelompok 1. Lalu poin kedua oleh kelompok 2. Poin ketiga oleh kelompok 3. Poin keempat oleh kelompok 4. Lalu poin ke-5 oleh kelompok 5. Poin ke-6 oleh kelompok 6. Poin 7 oleh kelompok 7. Kita ada 8 kelompok? Ya, Bu, ada 8, Bu. Iya, Bu. Nah, berarti Betul, Bu. poin ke-8 dibahas oleh kelompok 8. Nah, nanti kalian juga bikin PPT untuk setiap pembahasan yang kalian buat. Dan karena yang akan kalian bahas itu hanya satu poin, jadi nggak perlu terlalu memaksakan untuk bisa dapat slide presentasi sampai 20 atau 30 halaman, nggak usah. Pokoknya cukup kalian jelaskan mana yang kira-kira berhubungan dengan poin yang kalian bahas. Kalau tadi kan Iya, Bu. kemarin itu rata-rata saya lihat kebanyakan itu kalian PowerPoint-nya lebih dari 10 ya.
Nah, jadi Iya, di Bu. sini nanti kalian nggak usah memaksakan harus banyak slide-nya. Yang penting poin yang ingin kalian jelaskan itu tersampaikan dengan baik dan pembahasan yang berkaitan dengan itu kalian kuasai juga. Nah, jadi nanti kalau saya mendadak suruh presentasi lagi seperti tadi, kalian lebih siap. Dan yang sudah presentasi hari ini, untuk minggu depan off dulu, kalian nggak akan presentasi, tetapi ini lebih dikhususkan untuk kelompok-kelompok yang belum. Tapi kalau yang sudah presentasi tadi ingin presentasi lagi juga nggak apa-apa. Baik, Bu. Baik, Bu, jelas Bu. Oke, ini sudah dicatat pembagiannya? Sebentar, Sudah, Bu. Bu. Bu, izin bertanya, Bu. Iya. Kan tadi kan yang udah maju presentasi kan kelompok 2, 5, sama 7 ya, Bu. Iya. Terus kalau misalkan ini dipresentasikan berurut, berarti nanti dari kelompok 1 Sudah, ke Bu. kelompok 3 ya, Bu? Enggak sih. Jadi kan besok saya juga akan menjelaskan ke kalian. Tapi nanti ada bagian-bagian yang saya minta kalian untuk membantu menjelaskan seperti itu. Jadi nggak usah, bukan berarti dari awal nanti langsung kalian yang mempresentasikan, enggak kok. Pokoknya siap-siap aja. Persiapkan materi kalian dengan sebaik-baiknya. Oke, baik, Bu. Terima kasih. Oke, jadi itu tugas untuk minggu depan ya. Tugas kelompok. Dan dikumpulkan, ini hari apa? Kamis. Berarti kalian kumpulkan hari Rabu lah. Hari Rabu paling telat. Dah, kalau untuk tugas kelompok ini sudah selesai? Hari Rabu itu jam berapa ya, Bu? Terakhirnya? Rabu jam berapa ya baiknya? Kalian mulai kuliah jam 10 kan? Berarti di paling telat jam 10 juga. Jam 10 pagi. Oke, baik, Bu. Hari Rabu. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, kita lanjutkan sedikit materi kita tentang partikel di dalam kotak. Jadi ini kita bahas sedikit tentang partikel dalam kotak. Nah, jadi partikel dalam kotak itu sebenarnya adalah salah satu cara untuk merepresentasikan pergerakan elektron di dalam atom, atau untuk menjelaskan juga pergerakan suatu partikel di dalam gelombang elektromagnetik. Nah, biasanya partikel dalam kotak ini untuk merepresentasikan gerak translasi partikel, di mana partikel tersebut bisa bergerak bebas di dalam kotak, tetapi syaratnya dia tidak boleh dan tidak bisa keluar dari kotak tersebut. Kenapa tidak bisa? Karena partikel tersebut dibatasi oleh dinding potensial tak hingga. Nah, pada partikel dalam kotak, dia bisa bergerak dengan bebas karena tidak ada satu gaya pun yang mengganggu pergerakan tersebut, di mana dia tidak punya gaya gesek, dia tidak punya gaya gravitasi, dia tidak terpengaruh oleh medan magnet, medan listrik, dan apapun gaya yang lainnya. Dan energi potensial di dalam kotak ini, di titik manapun kalian mencarinya, itu bernilai 0. Karena memang si elektron tersebut atau si partikel tersebut, dia tidak bisa keluar dari kotak. Makanya energi potensialnya dianggap 0. Jadi energi potensial di dalam kotak ini bernilai 0 sepanjang dia berada di dalam kotak ini. Jadi kita lambangkan dengan energi potensialnya sama dengan 0 selama X
besar dari 0 dan X kurang dari 0. 0 itu yang mana? Yaitu titik 0 jika kita buat di dalam sumbu sinar X, sumbu Cartesius XY ya. X itu melambangkan jarak tempuh dari partikel atau lebar dari kotaknya. Sementara Y itu adalah temboknya. Sumbu Y dianggap sebagai dinding pembatas. Dinding pembatas energi potensial yang tak hingga tersebut. Nah, makanya sepanjang sumbu sinar X, sepanjang sumbu X yang kita lambangkan dengan L itu, maka dia adalah potensialnya bernilai 0 karena memang si partikel tersebut tidak bisa keluar dari kotak. Nah, jadi dengan menjelaskan pergerakan partikel dalam kotak ini, diharapkan nanti kita bisa mengetahui pergerakan dari elektron. Jadi dia bisa merepresentasikan pergerakan elektron di dalam atom, di mana elektron tersebut bisa berpindah-pindah di dalam atom itu saja. Jadi dia bisa pindah orbital, tapi dia tidak bisa keluar dari atomnya jika tidak diberikan gaya khusus. Nah, yang akan kita amati adalah pergerakan elektron di dalam atom sebelum dia diberikan gaya seperti itu. Nah, makanya dibuatlah perumpamaan partikel di dalam kotak ini. Itu sekilas tentang partikel dalam kotak. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, ini saya berikan tugas individu ya, kalau yang ini tugas individu, silakan dikerjakan masing-masing. Nanti kalian kumpulkan minggu depan. Itu bukunya tugasnya dari buku Beiser. Saya ambil dari buku Beiser yang kemarin sudah saya share, sepertinya sudah saya share, Concept of Modern Physics. Nanti kalian ambil di exercise chapter 2, jadi latihan di chapter 2-nya. Nah, itu kalian ambil poin 2.3 tentang photoelectric effect nomor 5, 6, 7, 8, dan 9. Lalu poin 2.6 mengenai X-ray diffraction nomor 22, 23, dan 24. Lalu 2.7 mengenai Compton effect nomor 25, 26, 28, dan 31. Nah, tugas ini tolong ditulis tangan menggunakan pulpen biru, nanti tolong kumpulkan melalui assignment dan dikumpulkan paling telat hari Rabu minggu depan di jam kelompok kemarin jam 10 ya. Individu ini tolong kalian kumpulkan hari Rabu paling telat jam 3 sore. Oke? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, nanti dikumpulkan dalam format PDF ya. Oke, ada pertanyaan untuk tugasnya? Berarti pakai tinta biru ya, Bu? Ya. Oke, Tolong baik, Bu. dikerjakan dengan tinta biru. Untuk format namanya gimana, Bu? Seperti biasa saja, NIM, nama, kelas, tugas. Tugas terus tanggal pengumpulan. Tanggal Baik, pengumpulannya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya mau absen dulu. Hari ini semuanya hadirkah? Kita cek. 40 orang. Kelas G itu anggotanya ada berapa? 41, Bu. 40. Oh, enggak, 42. 42. Sidik sudah itu, Bu. Sudah termasuk dalam absensi, Bu. Sepertinya sudah nih.
Berarti Muhammad Fateh Sidik masuk kelompok berapa, Bu? Tunggu sebentar ya, saya cek dulu. Kalau di absen tuh perkenalan fisika modern, pertemuan pertama. Ini pertemuan ketiga kita ya? Atau kedua? Kedua, Bu. Iya Bu, kedua Bu. Oke. Oh, pertemuan yang kemarinnya saya kasih tugas ya. Belum saya masukin absennya. Bagas Gusti ada? Hadir, Bu. Fatan Ramayani, Hadir, Bu. Ahmad Setiadi, Hadir, Bu. Ristri, Hadir, Bu. Joshua Stevi, Hadir, Bu. Oke, Yusuf Malik tadi ada ya. Eliza Hadir, Michel Bu. tadi ada. Muhammad Fikri, Hadir, Bu. Muhammad Restu Fauzan, Januario ada. Rumania Adelia, Hadir, Bu. Immanuel Rivaldi, Immanuel, Mohsandi, Hadir, Bu. Miftahul Akmal, Hadir, Bu. Ahdan Ahmad, Hadir, Bu. Tarisa, Hadir, Bu. Bidara Paraswati, Hadir, Bu. Hadir. Safina Maulida, Hadir, Bu. Fajar Salim, Hadir, Bu. Pram Ariel, Hadir, Bu. Fauzi Nurrobani, Hadir, Bu. Manggaratua Simatupang, Hadir, Bu. Selalu hadir, Bu. Oke, Syami tadi ada. Kevin, Hadir Bu. Ali Yahya, Hadir, Bu. Nadila, Hadir, Bu. Syapa Arista, Hadir Bu. Naufal Lutfi, Hadir Bu. Raihan Rahman, Hadir, Bu. Pasca, Hadir, Bu. Siti Nurlita, Hadir, Bu. Maulana Fadlan Sidik, Hadir Bu. Cut Ifatul, Hadir, Bu. Haritua Hutagalung, Hadir, Bu. Moh Sohibul, Hadir, Bu. Dwi Febrian, Hadir, Bu. Fariski, Hadir Ibu. Mirna Yunika, Mirna Yunika ada. Ilham Jaya, Hadir, Bu. oh Mirna Yunika ada. Ilham Jaya ada. Hadir Bu. Terry Dodo, Hadir, Bu. Reza Marwesi, Hadir, Bu. Excel Octavianus Sambo, tidak ada. Tadi siapa yang nanya? Anggota kelompoknya tadi siapa? Mau Fateh Sidik, Bu. Nimnya berapa? Tadi saya absen nggak sih?
2020 11.236, Bu. 2, 3, 6. Nggak ada. Nah, itu, Bu. Berarti 41 anggota kelas G, Bu. Ini 42. 42 ya, Bu? Iya. Saya nggak ngitung diri saya sendiri kayaknya. Berarti kamu bukan anggota kelas ini dong? Jangan dong, Bu. Oh, ini bener loh. Di daftar absen saya nggak ada namamu. Nah loh. Oh, saya Eliezer Sofianto, Bu. Penyusup, Bu. Penyusup. 36 kan? 236. Iya. Kalau mau sidik 236, Bu. Kalau 234 saya, Bu. 234 Eliezer Nichel. Iya. Ini yang ngomong Eliezer Sofianto, Bu. Alah. Saya kaget, saya masa nggak kehitung, Bu. Si Fateh Sidik ya? Nggak ada di Betul, anggotanya Bu. di sini. Iya. Di tim ada nggak? Di tim kelompok di tim sini dia ada juga nggak sih? Coba saya cek dulu. Ini saya masukin lagi. Kelas G. Oh, dia juga bukan anggota di Teams. Udah deh sih. Dia masalahnya apa nih sifatnya Sidik? Administrasi, Bu. Oh, alah. Masih belum beres apa? Belum sepertinya. Terakhir saya tanyain kabarnya katanya aman, ya udah. Ya, di tim saya juga dia nggak ada. Jangan-jangan dia dianggap ini ya, dianggap cuti ya? Kurang tahu, Bu. Sepertinya masalah di pembayaran, Bu. Oke lah. Ya, di tim saya juga nggak ada, di daftar hadir saya juga nggak ada, jadi ya sudah. Pokoknya kerjakan dulu sesuai dengan anggota yang sudah kita bagi di awal dan tugas-tugas mandirinya dikerjakan dulu. Baik, kalau begitu untuk hari ini sekian dulu perkuliahan kita. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kuliah ini. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa tugas kelompok dan tugas individunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.